Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para jamaah, Bapak, Ibu, mahasiswa dan mahasiswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita pada sore hari ini dimudahkan langkah kaki kita menuju Masjid Nurul Huda dan bisa istiqomah bersama-sama melaksanakan kajian jelang buka puasa. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nikmat, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan oleh kita atau kepada kita, agar kita senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita bersama-sama melanjutkan kajian kita pada sore hari ini, kajian kitab Ayyuhal Walad. Tapi sebelumnya marilah kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan kegiatan kita, aktivitas kita pada sore hari ini kita semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala, dan kita semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ridho barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu musannif, yaitu al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma alam anna tasawwufa lahu khaslatani al-istiqamatu was-sukunu 'anil khalqi. Faman istaqama wa ahsana khuluquhu bin nas wa amalahum bil hilmi fahuwa sufiyun. Di sini Imam Ghazali menyampaikan bahwasanya at-tasawuf lahu khoslatani. At-tasawuf, kita mendengar kata tasawuf ini, maka pemaknaannya atau pengertiannya adalah ilmu tentang akhlak atau ilmu tentang membersihkan atau menyucikan hati. Ini adalah tasawuf. Yang kalau dalam tingkatan Islam itu ada iman, Islam dan ihsan. Maka tasawuf ini adalah menduduki posisi al-ihsan, yaitu tingkat yang paling tinggi. Imam Ghazali kemudian menyampaikan bahwasanya tasawuf itu ada dua sifat, artinya ada dua karakter indikator. Al-istiqamatu was-sukunu 'anil khalqi. Sifat yang pertama adalah al-istiqamah. Ya, istiqamah ini maksudnya adalah continue, ajak, ya. Maka dikatakan bahwasanya al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Ada istilah seperti itu, bahwasanya istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Karomah itu adalah kemuliaan
sesuatu yang luar biasa yang diberikan Allah kepada para kekasihnya. Istiqomah itu justru lebih mulia, lebih tinggi daripada karomah. Karena istiqomah itu adalah yang paling sulit, ya. Orang bisa istiqomah setiap hari misalkan begitu membaca Al-Qur'an 1 juz. Itu awalnya sangat sulit. Bahkan kalau sudah berjalan itu juga tantangannya sangat luar biasa. Istiqomah menyantuni fakir miskin misalkan begitu. Istiqomah berbuat sabar atau bersikap sabar kepada orang lain dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang sulit, ya, karena kita dalam perjalanan itu selalu mendapatkan godaan, gangguan dari hawa nafsu kita dan juga dari setan. Maka istiqomah ini menjadi sifat pertama dari tasawuf. Yang kedua adalah wasukun. As-sukun, tenang, anil khalqi, dari masyarakat atau makhluk. Maksudnya adalah ketika menghadapi makhluk ini, sifat atau tabiat yang dibawakan adalah ketenangan dan kedamaian, ya, begitu. Maka famanistaqoma, barang siapa bisa istiqomah, wa ahsana khuluquhu binnas, dan memperbaiki atau baik akhlaknya, perangainya, budi pekertinya bersama orang atau masyarakat, wa amalahum bil hilmi, dan orang tersebut bermuasyarah atau berserawung, berinteraksi dengan masyarakat itu dengan sifat al-hilmi. Hilmi ini adalah sifat yang mudah memaafkan, kemudian bisa menahan amarah, ya, santun begitu. Ini adalah al-hilm, penuh dengan kelembutan. Maka fahuwa sufiyun, maka orang tersebut sudah dikatakan sufiyun, orang yang sufi, orang yang memiliki atau mengamalkan nilai-nilai tasawuf. Jadi simpel menurut Imam Ghazali tasawuf itu, yaitu istiqomah dan as-sukun anil khalqi, yaitu tenang, damai dengan akhlak yang baik. Kemudian beliau merinci atau mendefinisikan secara detail, lebih detail. Wal istiqomatu hiya ayyafdiya hadza nafsihi li nafsihi. Ini singkat tapi agak pengertiannya agak dalam, ya. Jadi istiqomah itu adalah ayyafdiya, yaitu seseorang mengorbankan hadza nafsihi, yaitu keinginan nafsunya, linafsihi, untuk nafsunya. Kok bisa mengorbankan keinginan nafsunya untuk nafsunya? Di sini hadza nafsihi, nafsu yang pertama ini adalah nafsu yang masih rendah atau nafsu ammaroh, ya, nafsu ammaroh, nafsu yang banyak mengajak kepada keburukan. Nah, keburukan-keburukan, kemaksiatan, kesalahan, dosa dan kekhilafan ini dikorbankan keinginannya untuk keinginan nafsu. Maksudnya nafsu yang kedua ini adalah nafsu yang mutmainnah, nafsu yang sudah tenang, damai, ya, yang selalu mengajak orang itu kepada amal solih dan ketaatan. Maka ini adalah istiqomah. Jadi istiqomah itu, ya, keinginan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan itu ditinggalkan, dijauhkan atau dikorbankan, begitu, ya, untuk kepentingan nafsu yang selalu mengajak kepada, maksud nafsu yang baik, ya, yang mengajak kepada amal solih. Itu adalah istiqomah. Jadi istiqomah di sini adalah jalan yang lurus, kontinu, ya, tegak, kemudian juga tahan, ya, tahan uji begitu di dalam menjalani ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah husnul khuluqi binnas, yaitu berakhlak mulia, ya, berbudi pekerti baik bersama masyarakat, siapapun, masyarakat baik anak kecil, kemudian orang dewasa, laki-laki, perempuan, orang miskin, orang kaya, orang yang terpelajar, orang yang masih belajar, itu semuanya adalah annas. Semuanya ibaratnya itu diperlakukan dengan akhlak yang baik.
Dan itu adalah huwa alla tahmila an-nasa ala muradi nafsika. Imam Ghazali memberi pengertian secara lebih spesifik ya, bahwasannya berbudi pekerti baik dengan orang atau dengan masyarakat adalah alla tahmilan nasa ala muradi nafsika. Anda tidak membawa manusia itu sesuai dengan keinginan Anda, keinginan nafsu Anda. Jadi itu kalau namanya agak memaksa atau memaksakan kehendak kepada orang lain, begitu ya kira-kira. Karena membawa itu maksudnya mendorong orang lain itu sesuai dengan keinginan kita. Itu bukan seperti itu budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik adalah bal tahmilu nafsaka ala muradihim. Engkau jadi membawa keinginanmu ala muradihim sesuai dengan keinginan masyarakat. Jadi keinginan masyarakat apa, kebutuhan masyarakat apa, keperluan masyarakat itu apa, itulah kemudian kita melayani dan memenuhi kebutuhan mereka. Dengan syarat malam yukhalifu asyara'ah, sepanjang mereka tidak melanggar aturan syariat. Nah, itu namanya apa? Husnul khuluq. Jadi semacam kita itu adalah pelayan, begitu ya, atau mengabdi, begitulah, kepada masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita layani, kita penuhi. Itu adalah husnul khuluq menurut pengertian Imam Ghazali, yang menjadi salah satu tanda tasawuf. Baik, itu tentang tasawuf, yang intinya adalah dua, istiqomah dan berakhlak baik. Istiqomah ini adalah mengorbankan hawa nafsu untuk kepentingan nafsu yang lebih baik. Sementara husnul khuluq itu adalah kita selalu menyesuaikan atau melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat, sepanjang mereka tidak melanggar syariat. Kemudian summa innaka sa'altani 'anil ubudiyah wa hiya salah satu asya. Nah, murid yang diceritakan di awal pengantar buku ini menanyakan tentang ubudiyah. Apakah ubudiyah? Ubudiyah ini maksudnya adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diambilkan dari pernyataan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Nah, dari kata na'budu ini kemudian muncul kata ubudiyah, yaitu penyembahan atau menyembah, menghambakan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ubudiyah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Menyembah atau beribadah. Apa itu ibadah? Nah, di sini kemudian Imam Ghazali berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki ya, menjawab wahiyya salah satu asya. Ibadah itu ada tiga. Ahaduha muhafadzatu amri syar'i. Yang pertama adalah menjaga urusan syariat. Ini adalah ibadah yang nomor satu, jenis ibadah yang pertama. Ya, seperti yang kita lakukan selama ini, ibadah kita ini adalah termasuk yang pertama. Syariat memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu, kita lakukan. Syariat memerintahkan kita untuk puasa Ramadan, kita penuhi. Syariat melarang kita untuk misalkan ghibah, mencuri, mengambil hak orang lain, kita tinggalkan. Itu namanya muhafadzatu amri syar'i. Itu adalah bagian dari ibadah. Jadi ini ibadahnya orang awam, pengertian umum yang dipahami oleh banyak orang. Kemudian wasaniha, ini mungkin yang agak kurang diperhatikan. Menurut Imam Ghazali, ubudiyah yang kedua adalah ar-ridha bil qada'i wal qadari wa qismatillahi ta'ala. Ikhlas, ridho ya, menerima qada, keputusan, wal qadar, takdir, wa qismatillahi ta'ala, dan jatah atau bagian atau pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga ibadah.
Maka ketika ada orang yang misalkan miskin, tidak mampu, kemudian dia sabar, ya, tetap tidak berbuat maksiat, sabar dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, keterbatasan, itu merupakan ibadah. Meskipun kelihatannya maksudnya kelihatannya ibadahnya bukan seperti sholat, puasa dan yang lain, tapi menerima ikhlas dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan bagian dari ibadah. Jadi hasil dari ikhtiar kita itu harus kita terima. Nah, setelah terima baru kita bersikap, menentukan sikap secara positif berdasarkan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wasalithuha tarku ridho nafsika fi talabi ridho illahi ta'ala. Ibadah yang ketiga itu adalah menjauhkan keinginan atau memenuhi keinginan nafsu fi talabi ridho illahi ta'ala, untuk mendapatkan atau mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang agak bertolak belakang antara nafsu, ridhonya nafsu dengan ridhonya Allah, ini bertolak belakang. Karena memang dikatakan di dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratum bisu. Maka sesungguhnya mujahadah, ya, atau ibadah kita itu selain yang bersifat dohir, muhafadzatu amri syar'i, yang bersifat batin adalah menyelisihi keinginan hawa nafsu itu. Banyak sekali keinginan hawa nafsu manusia, baik itu yang terkait dengan kemewahan dunia, terkait dengan popularitas, terkait dengan followers dan seterusnya, terkait dengan jabatan, terkait dengan kekuasaan dan seterusnya. Ini adalah bagian dari hawa nafsu. Kalau itu yang menjadi dasar niat, di sana tidak ada niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan berjuang menegakkan syariat Islam atau ajaran-ajaran Islam, maka di sini berarti orang tersebut jauh dari ridho Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengejar ridho nafsunya, mengejar keinginan hawa nafsunya. Jadi ini adalah 3 jenis ibadah yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Nah, kalau kita bisa 3-tiganya, ini luar biasa. Berarti secara zahir dan batin ibadah kita ini lengkap, sempurna. Kalau muhafadzatu amr syar'i ini adalah terkait dengan syariatnya, ar-ridho bil qada wal qadar wa qismatillahi ta'ala ini terkait dengan akidah, keyakinan kita, maka tarku ridho'i nafsika fi talabi ridho'in nafs ridho'illahi ta'ala ini adalah termasuk ihsan atau bagian dari hakikatnya, karena itu adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara yang ditanyakan kepada gurunya Imam Ghazali adalah tentang tawakal. Apa itu tawakal? Wa sa'altani 'anit tawakkuli. Engkau wahai muridku menanyakan tentang tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal ini adalah maknanya pasrah, begitu ya, berserah diri, tawakal. Beliau mengatakan bahwa antas tahkimah i'tiqadaka billahi. Anda atau engkau tastahkimah, menyempurnakan atau membulatkan i'tiqadaka, keyakinan Anda billahi kepada Allah Subhanahu wa taala, fima wa'ada, terkait hal yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan barang siapa melakukan kebaikan maka akan dilipat gandakan 10, misalkan begitu. Allah menjanjikan barang siapa berbuat baik maka kebaikan itu akan kembali kepada orang tersebut. Barang siapa berbuat buruk maka keburukan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Itu adalah janji Allah. Lah kita itu harus tekad bulat, ya, keyakinan kita dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tawakal. Yakni antak taqidah annama quddirolaka, bahwasanya engkau yakin sepenuhnya bahwa apa yang telah ditakdirkan untukmu, saya silu ilaika la mahalata, pasti akan sampai kepada dirimu. Wa ini jitahada, meskipun bersungguh-sungguh, man fil alam, semua orang yang ada di bumi alam semesta ini, ala sorfihi angka,
yaitu menjauhkan sesuatu yang telah ditakdirkan dari Anda. Itu tidak ada pengaruhnya, atau tidak akan berhasil, atau tidak akan sia-sia, karena yang ditakdirkan kepadamu akan pasti sampai kepadamu. Wa ma lam yuktab laka la yasila ilaika, dan apa yang belum ditakdirkan kepadamu la yasila ilaika, maka tidak akan sampai kepada dirimu. Wa in sa'adaka jami'ul alam, meskipun seluruh alam semesta ini membantumu untuk memperolehnya. Jadi ini yang namanya apa? Tawakal. Dan buah dari tawakal ini adalah ketika kita sudah ikhtiar, sudah berusaha, bekerja keras, kemudian kita punya sifat tawakal dan mendapatkan hasil, apapun hasilnya itu, baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, itu pasti ya. Maka kita disinilah buah dari tawakal, kita akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita akan tenang karena semuanya dikembalikan kepada keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin bahwasanya keputusan Allah itu jauh lebih baik daripada keinginan, keputusan, kehendak kita sendiri. Itu adalah tentang apa? Tentang tawakal. Wa tawakkal 'alallah wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Banyak sekali ayat Al-Qur'an itu yang memerintahkan kita agar bertawakal. Bertawakal itu apa? Yaitu berarti membulatkan tekad bahwasanya apa yang menjadi takdir kita maka pasti akan datang kepada kita. Yang bukan menjadi takdir kita tidak akan sampai kepada kita. Meskipun kita dibantu oleh orang banyak, misalkan begitu, ya. Jadi ini akan menjadikan hati kita akan apa? Akan tenang, ya. Akan menjadi damai dan selalu ikhlas dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin pertama agak apa ya, dari hawa nafsu atau dari setan mungkin akan membujuk atau mungkin memperdaya kita agar kita tidak mau tawakal, jangan pasrah, jangan bertawakal kepada kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menganggap, meyakinkan hawa nafsu kepada diri kita bahwasanya keinginan kita atau cita-cita itu adalah yang terbaik, misalkan begitu. Padahal belum tentu menurut Allah adalah yang baik. Nah, itu kita selalu digoda oleh setan seperti itu, sehingga kita dijauhkan dari sifat tawakal. Coba kalau misalkan kita tawakal, kita terima apapun hasilnya, nah kemudian dari hasil itu kita kemudian menentukan sikap selanjutnya, berikhtiar sesuai dengan hasil yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kebaikan akan datang kepada kita. Kemudian wasa'al tani anil ikhlas, ini termasuk nilai-nilai yang sangat luar biasa. Tawakal, ikhlas, ubudiyah, kemudian tadi adalah tasawuf, ya. Kemudian dijawab oleh Imam Ghazali, ikhlas itu adalah wa huwa antakuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala, bahwasanya semua jerih payah amal perbuatan, ya, semuanya adalah lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Indikasinya apa? La yartahu qalbuka bimahamidin nas, hatimu tidak tenang hanya karena dipuji oleh manusia. Artinya pujian itu tidak menjadikan hati kita atau kepala kita atau diri kita melambung tinggi. Wala ta'sa bimadzamihim, dan Anda tidak sedih, tidak kecewa, ya, dengan celaan atau caci maki dari orang lain. Nah, itu tidak mempengaruhi hati kalau kita bekerja dengan apa? Dengan ikhlas. Jadi semuanya pasti, ya, kita niatkan lillahi ta'ala, apapun kata orang, ya. Kalau kita niatnya tulus lillahi ta'ala, ya, untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan agama Islam, untuk kebaikan keyakinan kita, ya, insya Allah nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, meskipun banyak orang yang mencela, meskipun banyak orang yang tidak suka, atau kita tidak tertipu dengan pujian-pujian, sanjungan-sanjungan dari orang lain. Kadang orang disanjung itu apa ya? Sanjungan itu kadang meracuni, begitu ya, kadang meracuni. Maka dulu itu kata seseorang itu atau orang alim, orang mengatakan bahwasanya ketika dia disanjung oleh orang lain, dia mengatakan engkau telah membunuhku.
engkau telah memotong leherku, begitu. Komentarnya ketika dia mendapatkan sanjungan dari orang lain. Karena sanjungan ini memang ya ada sisi negatifnya, terutama kepada nafsu kita yang masih belum suci, belum bersih, ya, yang masih kotor, itu akan mempengaruhi, mengarahkan perhatian, ya, kita kepada sanjungan-sanjungan tersebut. Jadi kalau tidak di like itu kayaknya sedih, misalkan begitu. Kalau banyak yang nge-like itu senang sekali lah, itu kan berarti masih menggantungkan diri kepada komentar, ya, masyarakat gitu atau orang lain. Lah itu tandanya berarti orang itu belum ikhlas. Kalau kita ikhlas, apapun yang terjadi, kita akan tetap lillahi ta'ala, kita akan tetap istiqomah di jalan tersebut. Jadi ini memang ajaran tasawuf yang terkait dengan akhlak, terkait dengan hati, dan kita memang harus merasukkan nilai-nilai dan ajaran ini ke dalam hati kita dan mencoba untuk mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, berlatih dan seterusnya. Kalau Gus Baha itu ada logikanya, orang ibadah tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tidak masuk akal, begitu katanya. Kenapa? Karena kita itu benar-benar mencontohkan, seandainya ada orang baik, ya, kemudian memberikan Anda fasilitas, ya, rumah, makan 1 tahun tanpa dipungut biaya, ya, semua kebutuhan Anda dipenuhi, dicukupi, apapun kebutuhan Anda dicukupi, ya. Kemudian Anda diminta misalkan berbuat baik itu juga bukan untuk kepentingan orang tersebut, tapi untuk kepentingan Anda, untuk kebahagiaan Anda, untuk kebaikan kehidupan Anda. Itu kemudian melakukan kebaikan itu tidak ikhlas, itu kan tidak masuk akal, gitu ya. Karena semuanya itu telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita itu kemudian menyembah atau beribadah minta upah, itu kan sangat tidak masuk akal. Wong upah sendiri itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu sisi lain dalam memahami ilmu ikhlas. Nah selanjutnya dari ikhlas ini kemudian Imam Ghazali menjelaskan sisi balik, ya, sebaliknya. Wa'lam anna riya'ah yatawalladu min ta'zimil khalqi. Salah satu yang merusak keikhlasan adalah riya. Riya itu adalah pamer, ya. Itu bekerja atau beramal soleh untuk orang lain, untuk mendapatkan penghargaan orang lain. Maka di sini dikatakan an-riya'ah yatawalladu min ta'zimil khalqi. Sumber dari ikhlas, sumber dari riya, sumber dari ingin pamer, sifat ingin pamer, menampakkan atau pencitraan, begitu ya. Yatawalladu min ta'zimil khalqi, itu bermula dari ta'zimil khalqi, mengagungkan, memuliakan dan menghargai makhluk. Seakan-akan makhluk ini agung di hati kita, ya. Makhluk ini punya kedudukan, yaitu oranglah atau siapapun, ya, itu punya kedudukan di hati kita, punya posisi, begitulah, di hati kita. Itulah sumber dari riya. Kalau ada makhluk siapapun itu memiliki kedudukan posisi di dalam hati kita, kita akan selalu mengambil perhatian orang tersebut atau makhluk tersebut. Inilah yang menjadi sumber riya. Nah, bagaimana cara menyembuhkan sifat riya ini? Atau apabila di hati kita sudah menganggap seseorang punya posisi, punya kedudukan, punya keagungan di dalam hati kita, bagaimana menghilangkannya? Wa ilajuhu, cara menghilangkannya, mengobatinya adalah antarohum musakharil qadrah, musakharil qudrati. Anda harus melihat mereka, makhluk yang anggap Anda punya kekuatan, yang Anda anggap punya kekuatan itu musakharil qadrah. Musakharil qudrah itu
takluk, mereka itu takluk dengan kudrat, takdir, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mereka tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, sedikit pun tidak punya. Nah, ketika Anda melihat bahwa mereka makhluk tidak punya kekuatan sedikit pun, nah kemudian akhirnya makhluk itu di hati tidak ada kedudukan, tidak ada posisi, tidak ada keagungan. Wa tahsabuhum kal jamadat, Anda mengira atau menduga atau meyakini mereka makhluk itu adalah kal jamadat, seperti benda mati. Fi adami qudrati isolir rohah. Maksudnya apa? Mereka tidak mampu memberikan atau tidak mampu memberikan ketenangan wal masyaqqah, dan tidak mampu memberikan masyaqqah, yaitu penderitaan, karena mereka sebenarnya tidak memiliki kemampuan, gitu ya. Nah, dari situ kemudian litakhlusa min muraatihim, agar Anda selamat dari berbuat pamer kepada mereka. Yang mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, tidak bisa memberikan bahaya kepada kita, karena semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan yang bisa memberikan madharat. Makhluk itu hanya menjadi atau sesuai keinginan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti itu berarti kan kita menganggap makhluk itu biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial, tidak ada yang tidak ada yang utama, tidak ada yang istimewa. Sehingga ketidakadaan istimewa itu kemudian menjadikan hati kita memandang makhluk itu biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial, begitu ya. Sehingga kita beribadah itu tidak melihat atau memperhatikan penghargaan dari makhluk, tidak. Misalkan begini, kalau misalkan biasanya orang berbuat riya itu kan misalkan agar dipandang, misalkan calon mertua, misalkan begitu ya, calon mertua gitulah, berbuat baik, pencitraan kepada mereka. Itu karena kita melihat calon mertua itu bisa mampu memberikan keuntungan kepada kita, misalkan menyetujui kita dengan anaknya, karena kita meyakini itu kan. Nah, kalau kita tidak meyakini itu, bahwasanya sebenarnya dia tidak punya kuasa seperti itu, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bisa berbuat secara ikhlas dan selamat dari sifat riya. Nah, itu maksudnya nasihat dari Imam Ghazali ini. Wa mata tahsabhum dawi qudratin wa iradatin, sepanjang Anda meyakini bahwa makhluk memiliki kekuatan, wa iradatin, dan memiliki kehendak yang bisa direalisasikan, la yab'uda anka riya'u, maka riya itu tidak akan bisa menjauh dari diri Anda. Ya. Jadi sumbernya apa? Dari keyakinan hati kita bahwasannya makhluk itu memiliki kekuatan, memiliki kehendak. Ya, itu nasihat yang diberikan oleh Imam Ghazali terkait dengan pertanyaan konsep ikhlas dan bagaimana cara mengobati sifat riya. Intinya hati kita menganggap semua makhluk itu biasa, tidak memiliki keistimewaan. Maksudnya apa? Maksudnya dalam hal agar kita tidak terpengaruh atau terbawa dengan memperhatikan pandangan orang lain atau makhluk itu sendiri. Kemudian selanjutnya, ayyuhal walad, wahai anakku. Ini mungkin tinggal sedikit waktunya ya, 6 menit. Al-baqi min masailika ba'duha masturun fi musannafati fatlubhu thammata wa kitabatu ba'dihha haramun. Sebagian dari persoalan yang Anda tanyakan, jawabannya sudah ada dalam buku karya-karyaku, kata Imam Ghazali. Fatlubhu, maka carilah di sana. Wa kitabatu ba'dihha haramun. Bahkan dari sebagian permasalahan yang Anda tanyakan, menjawabnya itu menurut saya, menurut Imam Ghazali, haramun, berhukum haram. Ya, kita tidak tahu apa pertanyaannya ya, tapi itu jawabannya Imam Ghazali. I'mal anta bima ta'lam. Bekerjalah atau beramallah berdasarkan apa yang Anda ketahui. Bima ta'lam, dengan apa yang Anda ketahui.
liyang kasifalaka malam ta'lam, agar terbuka bagi Anda malam ta'lam, sesuatu yang belum Anda ketahui. Jadi mengamalkan ilmu itu adalah bagian dari belajar. Karena kita mengamalkan ilmu, nanti akan dibukakan oleh Allah ilmu baru yang belum kita ketahui. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima, barang siapa mengamalkan apa yang diketahui, warasahullahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan mewariskan, akan memberikan kepada orang tersebut ilma ma lam ya'lam, ilmu baru yang belum diketahui. Maka ini pentingnya apa? Pentingnya praktek, pentingnya mengamalkan ilmu. Itu adalah bagian dari pembelajaran. Allah akan membukakan ilmu baru yang belum kita ketahui. Kalau tidak kita praktek, mungkin kita tidak tahu. Meskipun pada akhirnya praktek itu katakan gagal gitu ya, tidak sukses, uji coba di lab tidak sukses katakan, itu pasti akan ada manfaatnya. Allah akan menunjukkan ilmu baru yang mungkin kita tidak tahu sebelumnya. Nah, itulah pentingnya amal atau praktek atau praktikum, begitu ya kira-kira. Kemudian ayyuhal walad, ba'dal yaum la tas'alni ma ashkala alaika illa bilisanil janan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul lahum. Wa qabal nasihatal Khadir alaihi salam fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra wa la tasta'jil hatta tablughu awanahu yukshaf laka wa urita sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Di sini Imam Ghazali melihat beberapa pertanyaan yang disampaikan muridnya itu apa ya, tergesa-gesa. Kadang orang itu belajar kemudian ingin tahu kan, padahal nanti pada saatnya dia akan tahu. Pada saatnya dia akan tahu, tapi dia tergesa-gesa ingin tahu. Maka Imam Ghazali mengatakan, ba'dal yaum, setelah hari ini, la tas'alni ma ashkala alaika, jangan tanya kepadaku tentang persoalan yang ada, yang muncul pada dirimu, illa bilisanil janan, kecuali dengan lisanul janan. Maksudnya janan ini adalah hati. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul lahum, seandainya mereka mau bersabar, hatta takhruja ilaihim, sehingga engkau datang kepada mereka, lakana khairul lahum, itu akan pasti baik bagi mereka, lebih baik bagi mereka. Lain maksudnya agar tidak tergesa-gesa gitu ya. Wa aqbala nasihatal Khadir alaihi salam, dan terimalah nasihat Nabi Khidir, fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra, jangan bertanya kepadaku tentang sesuatu sampai akhirnya sesuatu itu akan muncul, terjadi atau disebutkan, dijawab kepadamu. Wala tasta'jil, dan janganlah tergesa-gesa, hatta tablughu awanahu, sampai akhirnya, sampai pada saatnya atau masanya. Yukshaf laka, maka engkau akan dibuka tabir, wa urita, engkau akan diperlihatkan, saurikum ayati fala tasta'jilun, akan kami tunjukkan, akan saya tunjukkan, perlihatkan ayati, tanda-tanda kekuatan, kebesaranku, fala tasta'jilun, maka jangan tergesa-gesa. Nah, ini ada sebagian persoalan dari muridnya itu yang arahnya ke sana. Jadi Imam Ghazali tidak memberikan jawaban, jawabannya adalah kamu tunggu saja, jangan tergesa-gesa, satu saat jawabannya akan datang sendiri. Fala tas'al qabla al-waqti, maka jangan bertanya sebelum waktunya. Nah, ini perlu apa? Perlu kebijaksanaan ya dari seorang guru, dari seorang mursyid ketika mengajar atau ketika membimbing muridnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya sampai di sini pertemuan kita hari ini, karena waktu sudah menunjukkan jam 17.31. Sebentar lagi kita akan bersama-sama takjil berbuka puasa. Mari kita tutup, akhiri kajian kita ini dengan bersama-sama berdoa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, segala hajat, segala niat dan kebutuhan kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan dalam segala urusan baik di dunia dan di akhirat. Kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak ketika sudah saatnya
menjelang ajal kita diberikan nikmat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.